bersama aku Silendra Kusmaingrum sebagai moderator. Nah, kamu pernah gak sih scroll TikTok, nonton video lucu, atau lihat meme yang absurd banget sampai jam 3 sore? Atau mungkin jam 3 pagi kali ya? Nah, di tahun 2025 kali ini, tren brainrot ini tuh makin viral banget nih. Apalagi dengan kemunculan meme anomali kayak Tung Tung Sahur, Skibidi Toilet, yang populer banget kan di masyarakat. Nah, buat kamu yang merasa mulai susah fokus, gampang lupa atau males baca buku, bisa jadi itu salah satu gejala brain rot nih teman-teman. Nah, di episode kali ini nih, kita bakal ngebahas tentang brain rot tuh apa sih sama narasumber keren kita bersama Kak Selis. Halo Kak Silan, halo juga teman-teman yang lagi nonton video ini. Senang banget rasanya aku bisa ngobrol bareng Kak Silan di sini. Kita bahas tentang brain rot, kayak fenomena yang akhir-akhir itu lagi viral banget nih dan mungkin lagi dialami oleh anak-anak zaman sekarang. Ya nggak sih Kak? Betul banget nih Kak. Nah, sebelum kita memasuki materi nih Kak, aku mau nanya nih, Kak Selis, apa kabar Kak? Alhamdulillah aku baik. Kalau Kak Silan sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah banget nih Kak. Nah, dari tadi itu kan aku yipping banget nih tentang brain rot itu apa ya. Nah, sebenarnya arti dari brain rot itu tuh apa ya Kak? Brain rot itu apa sih? Brain rot itu sebuah fenomena menurunnya kemampuan kognitif. Jadi kayak fokus, daya ingat, dan juga kemampuan berpikir kritis. Ini disebabkan oleh apa sih? Ini disebabkan salah satunya itu oleh karena terlalu banyak mengkonsumsi konten digital atau video pendek kayak di Reels IG ataupun di TikTok gitu Kak. Nah, ada penelitian dari Oktareza dan kawan-kawan tahun 2024 mengenai brain rot ini. Dia menyebutkan bahwa overstimulasi otak akibat paparan konten pendek dan berlebihan itu bisa menghambat kemampuan otak untuk berpikir secara mendalam. Ini fenomenanya juga terlihat dari sekitar kita nih Kak, kayak di lingkungan sekitar kita, kebanyakan orang itu lebih fokus ke HP-nya, kayak gabut dikit langsung buka HP dan scrolling TikTok dan sebagainya, sampai suaranya tuh kedengaran sampai tetangga kos gitu Kak. Terus brain rot ini juga dampaknya gak main-main ya Kak, bisa terjadi sama pelajar, mahasiswa, bahkan orang dewasa juga gitu Kak. Oke, jadi secara riset itu udah jelas ya teman-teman. Tapi gimana nih Kak, contoh dari kehidupan brain rot sendiri dari kehidupan kita sehari-hari? Contohnya itu kayak kita mahasiswa, kita mau belajar, kita lagi belajar, tapi kita terganggu sama notifikasi di sosial media, notifikasi handphone kita tentang sosial media kita, atau bahkan mungkin kita merasa jenuh karena kita anggapnya belajar terus-terusan gitu kan, terasa capek, kita pengen ambil jeda. Niatnya sih sebenarnya ya Kak, buka HP, scrolling, tapi kalau kita nggak bisa membatasi itu, akhirnya kita kebablasan sampai lupa waktu. Nah, kalau hal ini tuh terus-menerus dibiarkan, itu kita bisa kehilangan fokus belajar, kehilangan fokus kita, terusan dan bisa bikin juga pelajaran atau hal yang kita pelajari itu nggak nyantol ke otak kita. Nah, contoh lainnya nih Kak, kita lagi ngobrol, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu kita nggak tahu ya otak kita pikirannya tuh kemana. Nah, mungkin ada beberapa individu yang otaknya tuh marah ke handphonenya, kayak nungguin ini notifikasinya ada dari siapa aja, ada konten apa sih hari ini. Nah, itu tuh kayak apa ya, terpacu untuk melihat sosial media. Ini tuh salah satu tanda otak itu mulai terbiasa kena distraksi dan kehilangan buat fokus gitu Kak. Waduh, itu berarti berpengaruh gede banget ya Kak ke psikologis kita nih tentunya. Betul banget nih Kak. Berdasarkan penelitian dan juga pengamatan kehidupan sehari-hari, brain rot ini tuh bisa menimbulkan atau memicu sebuah masalah. Salah satunya itu tentang kecanduan konten digital atau konten video pendek. Individu yang kecanduan konten video pendek itu bisa jadi gampang stres, terus cemas, bahkan depresi loh Kak. Depresi karena banyaknya tekanan informasi yang didapatkan dan kesulitan untuk mengontrol ataupun membatasi dengan gadget atau perangkat. Jadi kayak yang tadi jelasin, kemana-mana bawa HP, nungguin seseorang gabut dikit bukannya HP, bukannya HP tuh langsungnya buka TikTok gitu Kak, langsung scrolling sampai ya kita waktunya habis gitu Kak. Terus secara sosial, seseorang atau individu yang kecanduan gadget atau udah terpapar brain rot, udah apa ya, kayak pengen lihat video pendek terus, itu ada kemungkinan jadi jarang untuk komunikasi secara langsung kayak ngobrol gini Kak. Jadi individu tersebut
tersebut lebih memilih untuk scrolling sendirian di kamar. Tapi bukan berarti menyendiri itu bagian individu tersebut introvert gitu ya kak, karena ini pembahasannya udah beda. Dan Anda bisa menimbulkan perasaan kesepian ketika lama-lama kayak gitu terus. Jadi kayak fokusnya ke HP terus kan, karena nggak komunikasi sosial, ngerasa sepi, ada kemungkinan sepi gitu di hatinya. Nah contohnya itu di misalnya ada seorang pelajar yang dulunya tuh aktif di kelas, diskusi di kelas gitu. Tapi ketika dia udah terbiasa sama konten video pendek, jadinya dia itu ketika di dalam satu kelas susah buat fokus. Rasanya itu kayak aku mau berhenti aja, kapan sih kita ini selesai kelasnya gitu, mau cepet-cepet keluar dari kelas gitu. Nah itu jadi nggak ada semangat untuk diskusi dan kayak apa ya, pengen mikir tapi kayak udah mandek gitu loh kak otaknya. Nah orang dewasa juga bisa terpengaruh oleh burnout ini. Kayak kalau yang pernah aku amati nih kak, di sekitar itu ada kayak ibu-ibu ataupun orang dewasa yang sambil jagain anak tapi sambil main HP juga. Jadi niatnya tuh jagain anak, nemenin anak main, tapi anaknya main, ibunya main HP, scroll TikTok gitu. Nah itu bisa apa ya, meregangkan hubungan juga sama orang sekitarnya gitu kak. Waduh, berarti emang ini tuh sangat serius banget bagi dampaknya ya kak. Apalagi gak cuma tentang fokus doang nih tentunya. Iya kak, jadi apa ya, burnout ini bukan soal fokus aja, tapi soal gimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita dan apa ya, menjaga kualitas hubungan kita. Karena terpapar burnout ini tuh bisa mengakibatkan kualitas sosial kita juga menurun kak. Jadi komunikasi kita sama orang lain lebih fokus ke HP, konten gitu. Nah ini tuh penting banget biar kita cari solusi bareng-bareng gimana caranya biar burnout ini tuh nggak makin parah kak. Oke, tapi gimana sih kak caranya biar kita ini nggak terdampak dari sindrom burnout itu? Kuncinya sih itu kita harus pintar mengelola waktu kita, kapan main HP, kapan kita harus scrolling. Jadi kita harus membatasi waktu-waktu tersebut. Dan kita juga harus pilih-pilih konten nih kak. Jadi nggak semua konten itu masuk ke otak kita. Kan kalau masuk semua jadi kayak penuh gitu ya kak. Informasinya masuk semua. Kalau kita nggak bisa nyari itu, wah kayaknya aduh. Nah selain itu juga kita bisa pakai teknik Pomodoro. Kayak 25 menit kita pakai untuk kerja, 5 menitnya kita pakai untuk scrolling HP. Bermain HP bentar, baca WA gitu. Tapi jangan sampai kebablasan, saking apa ya, kayak merasa senang gitu ya, jadinya belabas gitu. Nah kalau misalnya kayak belabas itu apa ya kak, jadinya kurang maksimal tekniknya yang ini dipakai. Dan kalau dibiasakan juga nggak baik. Nah selain itu juga lakukan detox digital. Kita bisa luangin waktu 1 hari dalam seminggu ataupun sesi tertentu untuk kita tuh lepas dari HP. Kita jauhkan perangkat HP yang bikin kita tuh komunikasi ke media sosial. Jadi lepaskan dulu, terus kita lakuin aktivitas-aktivitas yang bisa menantang otak kita, kayak baca buku, terusan diskusi langsung kayak gini, ngobrol sama temen, terus kita juga olahraga, jalan-jalan, pokoknya lakuin hal yang sekiranya itu positif dan bikin otak kita tuh lebih apa ya, lebih aktif gitu kak, aktif berpikir gitu. Terus soal pilihan konten itu kita harus belajar juga soal pendidikan literasi digital. Jadi kita tuh jangan sampai mudah terpengaruh oleh konten-konten yang tersebar di luar sana. Jadi jangan mudah terjebak sama konten yang menang viralnya aja, tapi gak ada manfaatnya buat kita gitu. Nah itu ada beberapa hal yang bisa dilakuin buat biar kita tuh tetap optimal dan bisa jauh-jauh dari burnout, mencegah gitu lah ya kak. Oke, jadi intinya dengan kebiasaan yang sehat, burnout ini tuh bisa dicegah dan otak kita nih makin prima teman-teman. Ya kan kak? Iya kak, tapi ini tuh nggak mudah ya teman-teman. Jadi pengaturan penggunaan media sosial, penggunaan teknologi itu sangat penting banget dan sangat krusial untuk otak kita. Ini juga didukung oleh penelitian dari berbagai psikologi kognitif dan juga psikologi sosial. Jadi ada pesan gak nih kak buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini? Pesan mungkin ini ya kak, kayak kita perlu ingat kalau teknologi itu alat bantu. Jadi jangan sampai alat bantu itu malah bikin kita terlalu fokus, bikin kita kehilangan kemampuan kita,
kemampuan otak kita dan mengabaikan kesehatan mental kita. Jadi yuk mulai bijak pakai sosial media, mulai bijak pakai gadget, dan jaga kesehatan otak kita. Jangan cuma kesehatan fisik aja nih Kak, tapi kesehatan otak dan juga kesehatan jiwa juga harus dijaga. Oke, Sobat Podcast, itu dia pembahasan kita tentang brain rot. Mulai dari definisi, contoh, dampak, sampai solusi berdasarkan penelitian dan pengalaman sehari-hari. Ingat, jangan biarkan otak kita berkarat ya teman-teman. Jaga terus kesehatannya, jangan lupa like, subscribe, dan download untuk hari ini supaya kita lebih sehat dan produktif tentunya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll